Hello Snackers, kali ini Minsis mau bawain alur cerita dari salah satu film yang paling ditunggu-tunggu nih. Gak main-main loh, butuh waktu 13 tahun dari film pertamanya yang dirilis pada tahun 2009. Apalagi kalau bukan Avatar The Way of Water. Film yang digadang-gadang menjadi film dengan budget terbesar sepanjang sejarah perfilman dunia ini masih menceritakan tentang perjuangan Jack Sully melawan para tentara langit nih. Tapi dia sekarang udah punya anak-anak loh. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk atur volume suaranya dan mari langsung kita simak alur ceritanya. Oke, setelah berhasil mengalahkan para bangsa manusia dan mengembalikan mereka ke bumi, akhirnya Pandora kembali ke kondisi semula nih. Jack pun diminta untuk menjadi pemimpin suku hutan nih guys. Selain itu di sini Jack dan Neytiri juga sudah memiliki anak-anak nih Snackers. Oke, mari kita kenalan dengan anak-anaknya Jack dan Neytiri. Anak kandung Jack ini sebenarnya ada 3 guys, yang bernama Neteyam, Loak, dan Tuktire. Terus ada satu anak lagi nih yang bernama Kiri. Dia ini adalah anak dari Dr. Grace yang sekarang diurus oleh Neytiri dan Jack. Selain Kiri juga ada satu anak lagi nih yang diurus oleh Jack yang bernama Spider. Nah, Spider ini adalah anak manusia yang merupakan anak kandung dari Kolonel Miles yang sewaktu masih bayi terjebak di Pandora. Karena saat para manusia diusir kembali ke bumi, Spider yang baru lahir tidak memungkinkan dia untuk menggunakan tabung gas oksigen. Akhirnya Spider pun dibesarkan oleh para peneliti yang masih memihak ke Pandora nih. Jack selalu berusaha untuk menjadi figur ayah yang baik untuk anak-anaknya dan selalu mengajarkan anak-anaknya itu cara bertahan hidup layaknya avatar yang tangguh. Oke, ternyata keharmonisan dan kedamaian yang mereka lalui tidak bertahan lama nih guys. Di suatu malam saat Neytiri dan Jack lagi menikmati waktu bersama, pas lagi memandang ke arah langit dikira yang kelap-kelip bintang guys. Ternyata itu adalah kapal dari bangsa manusia. Mereka berhasil datang lagi untuk merebut kembali Pandora. 1 tahun kemudian, di sini diperlihatkan Kolonel Miles yang telah mati berhasil dihidupkan kembali dan dirubah menjadi avatar nih oleh para manusia yang bekerja di Resort Development Administration yang disingkat dengan RDA. Oke, jadi ini udah menjadi rencana sejak awal nih guys. RDA mengkloning ingatan Kolonel Miles untuk menjalankan top mission yaitu membunuh Jack Sully. Karena RDA masih dendam nih kayaknya gara-gara Jack sudah menentang misi mereka dari awal untuk merebut Pandora. Waduh, belum kelar juga dendam kusumatnya. Oke, balik lagi ke Pandora nih. Terlihat kereta yang berisi persenjataan milik RDA sedang meluncur menuju markas di Pandora. Kemudian Jack and the gang terlihat akan mencegat kereta itu nih Snackers. Namun misi mereka gagal nih guys, karena Loak mengabaikan perintah Jack untuk selalu mengawasi pergerakan musuh. Gara-gara perbuatan ceroboh Loak ini, Neteyam pun terkena tembakan dan terluka cukup serius. Untungnya berhasil diselamatkan oleh Jack. Jack pun marah nih guys sama si Loak yang bertindak tidak sesuai perintah Jack. Akhirnya si Loak dihukum Jack untuk tidak boleh terbang lagi menggunakan ikron selama sebulan. Oke, ini Miles dan pasukannya terlihat sedang menuju ke markas besar RDA yang ada di Pandora nih Snackers. Sesampainya di sana dia bertemu dengan Jenderal Ardmore. Ardmore mengatakan bumi dalam keadaan kritis dan misi mereka harus segera merebut Pandora. Ardmore memberikan perintah Miles dan pasukannya pergi ke markas lama mereka dulu dan pergi memburu Jack. Di sisi lain, para anak-anak Jack juga lagi bermain nih di daerah markas RDA yang lama itu. Nah, terus mereka melihat jejak yang mencurigakan nih. Ditelusuri tuh jejak berasal dari mana. Kembali ke Miles and the gang. Sesampainya di markas yang sudah terbengkalai, Miles melihat rekaman pertarungannya dulu melawan Jack nih dan tengkorak manusianya yang tertancap panah. Sedangkan Loak masih mengintai dan segera melaporkan kejadian yang ada di situ kepada Jack. Akan tetapi di saat Jack menyuruh mereka untuk kabur dari sana, tiba-tiba mereka semua malah tertangkap dan dijadikan tahanan oleh rombongan Kolonel Miles. Untungnya di sana Kolonel membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu para pesawat untuk menjemputnya, sehingga membuat Jack mempunyai waktu untuk menyelamatkan anak-anaknya itu.
Oke, perang tuh mereka di sana guys. Neytiri pun hampir ditembak oleh satu anak buah dari kolonel nih. Namun berhasil diselamatkan oleh Neteyam. Awalnya pasangan Super Jack dan Neytiri berhasil mengalahkan setengah pasukan kolonel nih guys, dan berhasil membawa kabur anak-anaknya dari sana. Namun di tengah perjalanan, Spider jatuh ke dalam jurang dan akhirnya ia pun berhasil ditangkap dan dibawa oleh kolonel dan pasukannya ke markas RDA. Spider diinterogasi menggunakan alat interogasi yang canggih nih guys. Dia dipaksa untuk memberitahu di mana lokasi Jack and the gang bersembunyi. Namun Spider tetap bersikeras tidak memberitahu di mana tempat persembunyiannya itu. Miles yang melihat Spider tersiksa nggak tega nih guys. Dia pun mematikan alat itu dan bilang ke Ibu Jenderal kalau dia akan menginterogasi Spider dengan cara pribadi. Miles bilang nih ke Spider, walaupun wujud jasmaninya bukanlah ayahnya, tapi dia memiliki ingatan Miles ayahnya itu. Di sini dia pun meminta secara halus ke Spider untuk memberitahunya tempat Jack bersembunyi. Di sisi lain, Jack menyadari nih kalau keluarganya dalam keadaan tidak aman dan Kolonel Miles pasti masih mengincar mereka. Karena hal ini juga Jack punya rencana untuk segera pindah untuk menghindari serangan dari pasukan Miles nih, dan untuk menyelamatkan rakyat suku hutan lainnya. Akhirnya Jack memberikan tahtanya kepada Tersem untuk menjadi pemimpin suku hutan selanjutnya, dan Jack dan keluarganya akan menghilang. Oke, Jack dan keluarganya pun pergi untuk mencari tempat yang aman. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di tempat suku laut berada, atau yang disebut Medcaina. Awalnya mereka semua nggak diterima di sini nih Snackers, karena para suku Medcaina menemukan anak-anak Jack mempunyai 5 jari. Mereka menganggap itu bukan keturunan Na'vi sesungguhnya. Suku Medcaina juga takut nih kalau suku mereka akan terancam karena Jack dan keluarganya adalah buronan pasukan RDA. Oke, setelah perdebatan panjang dan mempertimbangkan perjuangan Jack, akhirnya kepala suku Medcaina yang bernama Tonowari memutuskan untuk menerima Jack dan keluarganya. Oke, di sini Jack dan keluarga tidak hanya berniat untuk bersembunyi di Medcaina nih guys. Mereka pun mulai mempelajari cara hidup di sana. Salah satunya yaitu dengan belajar menahan nafas saat berada di dalam air. Nah, putri kepala suku yang bernama Sierra juga selalu dengan senang hati dan sabar mengajarkan anak-anak Jack untuk bertahan hidup di laut nih. Oke, berbeda dengan Neteyam dan Lowak, di sini Kiri dan Tuk justru merasakan keterikatan yang spesial dengan lautan nih. Mereka nih kayaknya punya kekuatan spesial gitu guys. Bisa dilihat dari cara mereka bisa dengan mudahnya menahan nafas yang lama saat berenang, dan lagi mereka bisa bermain-main dengan para binatang-binatang laut di sana. Oke, selain anak-anaknya, Jack juga mulai mempelajari cara mengendalikan ikan terbang nih, yang katanya sangat susah untuk dikendalikan oleh Na'vi asing. Oke, di sisi lain terlihat anak kepala suku yang bernama Aonung dan adik-adiknya terus membuli Lowak nih. Yang gak bisa diem aja dong Lowak dibully. Nah, akibat perbuatan Lowak yang memukuli Aonung sampai babak belur, Lowak lagi-lagi kena marah Jack nih guys. Jack pun langsung menyuruh Lowak untuk meminta maaf kepada Aonung karena sikapnya itu. Oke, dengan terpaksa nih Lowak pergi mendatangi Aonung dan meminta maaf. Dikira beneran diterima permintaan maafnya nih, ternyata Aonung mempunyai niat jahat ke si Lowak. Aonung and the gang pun mengajak Lowak berburu ikan di luar karang, yaitu ke pulau yang sering disebut dengan Batu Tiga Bersaudara. Si Lowak nih disuruh berburu ikan, terus si Aonung and the gang malah ninggalin Lowak guys. Keadaan udah mendesak nih Snackers. Untuk menghindari ikan itu, Lowak dengan susah payah menahan nafas dan terus menghindar dari kejaran ikan itu. Saat sudah mulai kehabisan nafas, terus dia mau ngambil nafas ke atas, tiba-tiba muncul lagi tuh ikan. Oke, Lowak yang tersadar langsung terkejut. Dirinya sudah ada di atas ikan raksasa yang menyelamatkannya tadi. Oke, monster ikan ini tuh sering disebut dengan Tulkun guys. Lowak pun berterima kasih ke Tulkun nih, dan dia pun melepaskan jangkar yang sudah lama tertancap di sirip Tulkun. Dan akhirnya mereka berdua pun berteman nih Snackers.
Jack mendapatkan kabar dari Aonung nih kalau Loak anaknya sedang terjebak di pulau 3 bersaudara. Loak yang sudah diantar oleh Tulkun tiba-tiba muncul nih. Dan lagi-lagi Loak kena marah oleh Jack nih guys. Di sini saat ditanyakan kenapa Loak bisa ke sana, Loak malah bilang kalau itu merupakan kemauannya sendiri dan Aonung tidak ada hubungannya dengan itu. Ternyata nih Snackers, usut punya usut Loak memang sengaja menyalahkan dirinya sendiri dengan tujuan agar Aonung tidak dimarahi oleh kedua orang tuanya. Katanya dia pernah merasakan bagaimana rasanya orang kecewa kepada perbuatan salahnya. Keesokan harinya Loak mulai menceritakan monster raksasa yang ia temui kepada teman-temannya di sana. Terus si Rhea yang mengetahui kalau Tulkun tersebut bernama Payakan. Nah terus diceritain tuh asal mulanya si Payakan ini. Biasanya Tulkun itu selalu bergerombol guys, namun hanya ada satu Tulkun yang selalu menyendiri yang bernama Payakan ini. Payakan diasingkan oleh gerombolan Tulkun yang lain karena katanya dia adalah Tulkun pembunuh. Nah mendengar ini Loak gak percaya kalau Tulkun yang sudah menyelamatkannya adalah Tulkun pembunuh. Oke, di sisi lain nih Snackers, Kiri diajak si Rhea untuk pergi ke Teluk Leluhur Bangsa Laut dan mendatangi pohon roh. Di sini awalnya semua berjalan lancar-lancar aja nih, sampai Kiri menyambungkan tali kehidupan ke pohon roh tersebut. Nah, di dalam alam bawah sadarnya Kiri bertemu dengan ibu kandungnya nih. Namun tiba-tiba Kiri kejang-kejang dan langsung tidak sadarkan diri. Melihat Kiri pingsan, Jack langsung memanggil temannya dulu yang adalah seorang peneliti. Sayangnya pengobatan temannya nih belum bisa membuat Kiri kembali sadar nih guys. Nah datang nih Ronald yang merupakan istri dari kepala suku, dan dia ini juga seorang dukun nih guys. Dan akhirnya Kiri pun berhasil siuman nih setelah dijampi-jampi sama Ronald. Di sisi lain nih Kolonel Miles dan pasukannya sedang pergi menuju lokasi suku hutan yang diduga Jack ada di sana. Kolonel juga mulai mempelajari bahasa kaum Na'vi yang diajarkan oleh Spider. Nah sesampainya di suku hutan dia mendapati kalau Jack sudah tidak berada di sana lagi. Dia pun kembali ke markas besar dan mendiskusikan kembali rencana mencari keberadaan Jack dengan jenderal. Karena menurut radar kemungkinan Jack berada di salah satu pulau di Pandora. Kolonel akhirnya bekerja sama dengan para pemburu Tulkun nih untuk mempermudah dirinya mencari Jack, karena para pemburu ini lebih mengetahui tentang lautan dan pulau-pulau di Pandora. Di sisi lain para Tulkun terlihat sudah mulai datang kembali dari imigrasi. Tulkun-Tulkun itu pun kembali ke daerah suku laut nih. Para suku laut mulai mendekati para Tulkun yang datang untuk melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Oke, balik lagi ke Kolonel Miles. Dia dan pasukannya mulai mendatangi pulau-pulau suku laut yang lain nih untuk mencari Jack. Dia pun mengancam para avatar yang ada di sana hingga ingin menembak salah satu avatar, namun berhasil dicegah oleh Spider. Miles mengurungkan perintah untuk membunuh avatar itu, tapi menyuruh pasukannya membakar semua gubuk yang ada di sana. Berita tentang kekejaman pasukan Miles pun tersebar ke seluruh bangsa laut nih guys. Nah, Tonowari langsung memberitahu Jack dan Neytiri kalau pasukan Miles sudah mulai menyerang bangsa laut. Oke, ini Loak masih mau membuktikan kepada teman-temannya kalau Payakan tuh bukan Tulkun pembunuh. Terus Payakan meminta Loak masuk ke dalam mulutnya dan membuat koneksi dengan Loak. Oke, setelah melakukan itu dan mengetahui latar belakang kenapa Payakan diasingkan, para bocah-bocah ini kembali lagi ke desa dan bertemu dengan Tonowari untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi guys, Payakan dan Tulkun-Tulkun yang lain dulunya pernah diburu oleh para pasukan langit nih. Tapi Tonowari malah marah nih guys, karena Loak menjalin koneksi dengan hewan yang suku laut asingkan. Jadi Tonowari bilang kalau aturan Tulkun itu adalah tidak membunuh, namun berbeda dengan apa yang sudah Payakan lakukan. Jadi intinya si Payakan ini tetap salah Snackers di mata para suku laut. Oke, kapal para pemburu ikan Tulkun sudah bersiap untuk menangkap para ikan Tulkun yang baru saja kembali dari pulau suku laut yang dipimpin Tonowari nih.
Akhirnya mereka berhasil mendapatkan salah satu induk Tulkun Snickers. Induk itu pun tewas, kemudian para pemburu mulai mengambil cairan otak milik Tulkun itu. Jadi cairan otak ini bisa menghentikan penuaan kalau dikonsumsi oleh manusia Snickers dan akan muda selalu. Makanya cairan ini tuh punya nilai jual yang sangat tinggi. Sebotol kecilnya saja bisa mencapai 80 juta harganya. Nah, biasanya setelah diambil cairannya, jasad ikannya akan ditenggelamkan begitu saja ke dalam laut. Namun kali ini kolonel punya ide nih untuk membiarkan saja jasad itu ada di atas laut. Ini dilakukan untuk memancing para suku laut datang, dan kemungkinan Jack juga akan keluar dari persembunyiannya. Loak yang mau mencari payakan kemudian bertemu dengan salah satu Tulkun yang terkena tembakan nih. Mau dilepasin tembakannya itu, tiba-tiba Loak melihat kapal pasukan langit guys. Dia pun langsung menghubungi Jack. Para pasukan langit pun udah keburu tahu keberadaan para bocah itu nih Snickers. Dikejar tuh mereka semua. Akhirnya Sierra, Loak, dan Tuk berhasil ditangkap. Para suku laut pun berhasil datang ke TKP nih guys. Terus Kolonel Miles meminta Jack menyerahkan diri atau dia akan menembak anak-anaknya. Udah mau menyerahkan diri nih si Jack. Terus Eng dateng nih payakan. Dia mengobrak-ngabrik seisi kapal. Oke, karena serangan payakan ini, Jack dan suku laut yang lain pun mulai menyerang para pasukan laut nih guys. Bertempur sengit tuh mereka. Oke, ini Neytiri dikejar oleh Kolonel Miles. Jack melihat itu langsung berusaha untuk menyelamatkannya dong. Di sisi lain, Spider mengacaukan kendali kapal agar kapal karam dan tidak dapat digunakan lagi. Kemudian Neteyam datang nih guys untuk menyelamatkan Loak, Sirea, dan Tuk yang ditahan. Setelah itu Loak mengajak Neteyam untuk menyelamatkan Spider. Udah berhasil menemukan lokasi Spider, pas mau kabur Neteyam tertembak nih guys, dan kemudian dia pun tewas. Sedih banget guys di scene ini tuh. Kolonel Miles kembali menghubungi Jack dan bilang kalau Kiri dan Tuk kembali berhasil mereka tangkap. Oke, Jack dan Neytiri si pasangan super langsung dong bergegas pergi menyelamatkan anak-anaknya itu. Udah berhasil mengalahkan semua pasukan dan tinggal Miles sendiri. Langsung dong Miles menyandra Kiri dan mengancam akan membunuhnya. Kemudian Neytiri tidak tanggung-tanggung juga menyandra Spider yang anaknya Miles dan mengancam juga akan membunuhnya. Tapi ini ternyata Kolonel Miles punya hati juga guys. Dia nggak mau anaknya terluka dan akhirnya melepaskan Kiri. Sudah selesai sampai di situ? Belum dong. Jack yang sudah mau pergi bersama semua keluarganya langsung terpancing perkataan Kolonel Snickers. Jack langsung naik lagi ke atas kapal dan kembali bertarung dengan kolonel. Api mulai menutupi jalan keluar nih Snickers. Akhirnya mereka juga kembali ke atas kapal. Neytiri dan Tuk juga akhirnya terjebak di dalam kapal yang sudah hampir tenggelam. Singkat cerita, Jack berhasil mengalahkan kolonel nih. Namun saat itu juga dia pun kehabisan nafas. Mereka semua akhirnya tenggelam. Tersisa Loak, Kiri, dan Spider nih. Loak berhasil menyelamatkan Jack dan memanggil payakan untuk membantunya. Kiri menggerakkan para biota laut dan berhasil menyelamatkan Neytiri dan Tuk. Dan Spider nih dengan berat hati akhirnya dia berhasil menyelamatkan ayahnya, namun memutuskan untuk hidup bersama keluarga Jack. Mereka semua pun berhasil selamat. Kemudian terlihat mereka semua sedang melepas tubuh Neteyam yang sudah tewas. Hey, ini adalah salah satu scene yang mengandung bawang juga nih Snickers. Kemudian Jack dan keluarga pun dinobatkan menjadi bagian dari suku laut dan film pun tamat. Gimana nih Snickers film Avatar The Way of Water ini? Menurut Mincy sih ini salah satu film yang wajib banget ditonton. Visualnya yang gak usah ditanya lagi, bagus banget. Belum lagi cerita perjalanan lika-liku keluarganya si Jack ini menyentuh sekali. Oke, sekian alur cerita kali ini. Untuk para Snickers, jangan lupa tonton video cemilan sore lainnya ya. Mincy pamit undur diri, see you di alur cerita berikutnya. Bye-bye.